Pernah nggak sih kepikiran mengapa belakangan ini genre slice of life makin diminati masyarakat? Khususnya film Home Sweet Loan yang menjadi representasi dari sandwich generation. Yuk kita bahas lebih dalam. Sandwich generation adalah istilah yang menggambarkan generasi yang bertanggung jawab untuk merawat orang tua mereka yang sudah tua dan anak-anak mereka secara bersamaan. Di mana generasi ini berada di situasi terjepit antara dua generasi yang membutuhkan dukungan mereka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 lalu, rasio ketergantungan penduduk produktif dan non-produktif rentan mencapai 44,67%. Rasio ini mengartikan bahwa dalam setiap 100 penduduk Indonesia yang memiliki usia produktif, terdapat 44 penduduk usia non-produktif yang menjadi tanggungan masyarakat usia produktif. Rasio ini diperkirakan akan terus meningkat hingga menjadi 47,2% pada tahun 2024 dan 47,3% pada tahun 2025. Sandwich. Generasi sandwich ini bukan hal baru ya, karena udah lama, terutama pada masyarakat-masyarakat yang memiliki tradisi keeratan dalam keluarga. Ya, misalnya adalah seorang anak yang harus menanggung biaya hidup untuk anaknya dan juga untuk orang tuanya. Oleh karena itu dia diibaratkan seperti roti sandwich. Bagaimana seorang sosiolog ya yang bernama Dorothy Miller ya, yang mengibaratkan bahwa ada generasi yang tergencet oleh dua lapisan, yaitu generasi sebelumnya dan generasi sesudahnya. Dan dia ada di tengah-tengah. Tergencet pada apa? Pada beban ekonomi untuk menopang kehidupan keluarga. Itu namanya sandwich generation. Faktor utama munculnya sandwich generation adalah kurangnya perencanaan finansial orang tua, meningkatnya usia harapan hidup, dan kenaikan biaya hidup, sehingga menimbulkan beban finansial bagi anak-anak yang sudah memiliki keluarga sendiri. Pakar sosial menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan munculnya sandwich generation adalah menikah di usia dewasa lanjut, kesulitan lapangan kerja bagi generasi muda, dan terdapat pola perilaku generasi muda yang cenderung malas. Sandwich generation itu bisa terjadi karena begini, ada orang-orang yang memutuskan menikah pada usia yang relatif sudah dewasa lanjut, ya, misalnya menikah di usia 30 tahun, 35 tahun, itu baru menikah. Sehingga ketika dia melahirkan anak, ya kan, ketika dia sudah berusia katakan 50 tahun, dia menikah pada usia 30 tahun, maka ketika dia usia 50 tahun, si anak baru remaja akhir. Sementara orang tua dia itu juga memungkinkan itu terjadi. Aspek kedua terjadi adalah karena kesempatan untuk bekerja dari anak-anak yang sekarang ada itu sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga pengangguran begitu meningkat. Nah, peningkatan angka pengangguran ini juga berpotensi menjadi beban orang tua di rumah, di mana orang tua juga harus menopang ekonomi anaknya dan juga orang tuanya di rumah.
Jadi persaingan pada aspek pekerjaan, tingkat pengangguran, dan juga bisa terjadi yang ketiga adalah budaya kemiskinan alias budaya malas di kalangan generasi muda. Ya. Lalu, gimana ya kira-kira kesehatan mental yang dirasakan oleh sandwich generation? Dan apa dampak yang akan ditimbulkan bagi seorang sandwich generation dan hubungannya dengan keluarga? Menurut psikolog, dampak yang akan ditimbulkan dari seorang sandwich generation ialah terjadinya burnout, merasa cemas, dan dapat mengalami stres. Yang pertama bisa mengalami namanya adalah burnout. Burnout itu kondisi kelelahan yang sangat besar, baik itu secara fisik maupun secara mental. Jadi ketika seorang mengalami burnout, maka seorang itu otomatis akan berkurang produktivitasnya. Gitu. Kemudian yang kedua bisa mengalami kecemasan, biasanya karena ada tadi ya beban-beban tanggung jawab yang besar kaitannya dengan peran ganda yang dijalani, itu juga bisa menimbulkan kecemasan misalnya, termasuk juga ada gangguan tidur. Biasanya orang-orang yang dalam kondisi terbeban bisa mengalami gangguan tidur, apakah jadi sulit tidur atau justru cenderung merasa tidurnya itu kurang terus sehingga malas untuk bangun dan malas untuk beraktivitas. Kemudian berikutnya adalah tentunya bisa mengalami stres dalam bentuk yang mungkin lebih sulit untuk dihadapi. Karena kalau stres itu kan sebenarnya hal yang wajar ya. Tapi stres yang besar, yang terus-menerus, itu kemudian bisa menjadi sebuah distres yang merugikan orang tersebut gitu dan mengarah pada depresi. Mereka yang mengalami sandwich generation karena kerap ada stres yang dialami dan mengganggu pikirannya, biasanya juga mengalami konflik dengan anggota keluarga. Apabila sudah menikah, misalnya ada konflik-konflik yang terjadi dengan pasangan. Jadi butuh waktu, butuh kesabaran, dan juga butuh keinginan untuk sama-sama nih bersinergi gitu ya dalam menyelesaikan permasalahan, misal permasalahan ekonomi kah, atau misalnya terkait dengan kesulitan membagi waktu gitu ya sebagai sandwich generation. Melalui fenomena sandwich generation yang kian meninggi dari tahun ke tahun, membuat masyarakat menyadari bahwa perlu adanya kolaborasi antar generasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sandwich generation. Lalu, bagaimana menurut kalian?